Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahlul. Terima kasih sudah berkunjung di Ahlul The Project Channel. Baiklah teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan nampakkan satu unit panel induk buat teman-teman ya. Ini adalah panel induk atau panel MDP teman-teman ya. Untuk kapasitasnya sekitar 3 kali 1250 ampere. Nah, beginilah kira-kira penampakan di bagian depannya teman-teman ya. Untuk jenis panelnya ini adalah panel indoor menggunakan 2 pintu teman-teman ya. Untuk ketinggian panel ini yaitu sekitar 2 meter teman-teman ya. Dan untuk lebarnya dari kiri ke kanan itu sekitar 160 cm teman-teman ya. Jadi karena panel ini yaitu jenis panel 2 pintu, jadi untuk per pintunya itu lebarnya sekitar 80 cm teman-teman ya. Demikian juga yang di sebelahnya. Itu lebar pintunya itu juga sekitar 80 cm. Nah, jadi total keseluruhannya itu lebarnya sekitar 160 cm teman-teman ya. Terus untuk ketebalan dari depan ke belakang panel itu tebalnya sekitar 80 cm teman-teman ya. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita lihat penampakan di depan panelnya teman-teman ya. Beginilah kira-kira tampilan di depan satu unit panel induk teman-teman ya, atau panel MDP ya. Nah, jadi kebetulan panel induk ini untuk incomingnya itu menggunakan satu unit ACB teman-teman ya. Untuk kapasitas ACB nya yaitu 1250 ampere ya, atau 3 kali 1250 ampere. Nah, di sini dah teman-teman ya. Ini dah IN nya itu sekitar 1250 ampere. Untuk jenisnya ini adalah ACB jenis withdrawable teman-teman ya, atau ACB jenis draw out ya. Nah teman-teman semua, untuk tampilan di depannya seperti biasa ya, ada indikator RST untuk outgoingnya, dan juga ada 3 buah ampere meter untuk fasa R, S, dan T. Untuk kapasitas ringnya sampai dengan 1600 ampere, dan di bawahnya ada 1 buah voltmeter. Untuk ringnya sampai dengan 500 volt, dan di tengahnya ada selektor switch volt, dan di sebelahnya ada frekuensi meter teman-teman ya, atau HZ meter. Terus di bawahnya ada 1 buah tombol emergency stop ya. Ini adalah sebagai tombol darurat ya, untuk mematikan panel ini apabila terjadi gangguan maupun short circuit. Terus di bawahnya seperti saya nampakkan tadi, ini adalah satu unit ACB dengan kapasitas 3 kali 1250 ampere, dan untuk jenisnya adalah jenis withdrawable atau jenis draw out teman-teman ya. Baiklah teman-teman semua ya, jadi langsung saja kita akan lihat isi di dalam satu unit panel MDP nya teman-teman ya. Nah teman-teman semua, beginilah kira-kira penampakan di bagian dalam panelnya teman-teman ya. Bagian dalamnya ini adalah untuk kontrol wiringnya ya, atau untuk kontrol pasnya. Terus di bawahnya ada satu unit ACB. Nah, jadi fungsi ACB ini adalah sebagai pengaman incoming panel teman-teman ya. Terus ini adalah penampakan di bagian belakang pintu panelnya teman-teman ya. Nah, ini dah. Jadi seperti biasa, supaya kelihatan lebih rapi, untuk wiring kabelnya saya menggunakan dak kabel untuk menutupi kabel-kabel yang ada di belakang pintu panelnya teman-teman ya. Nah ini adalah yang hitam, yang les hitam ini adalah namanya bingkai pintu untuk ACB teman-teman ya, atau door frame. Nah jadi untuk pintu bagian depannya saya belah ya, supaya ACB ini juga bisa kita operasikan walaupun pintu panelnya dalam keadaan tertutup teman-teman ya. Baiklah teman-teman semua, jadi sekarang kita akan lihat isi di dalam sebelahnya lagi teman-teman ya, untuk bagian dalamnya. Nah beginilah kira-kira penampakan di sebelahnya teman-teman ya, untuk bagian dalamnya. Begini kira-kira penampakannya teman-teman. Nah, ini adalah yang ada MCCB ini adalah bagian outgoingnya teman-teman ya, bagian outgoing panelnya. Nah, jadi untuk MCCB nya dari atas ke bawah itu adalah MCCB outgoing semua. Nah, jadi yang di sebelahnya ini
Nah, ini adalah untuk bagian incomingnya. Jadi ACB ini fungsinya sebagai incoming, dan semua MCCB yang ada di sini sebagai MCCB outgoingnya. Jadi totalnya itu kira-kira ada sekitar 14 MCCB untuk bagian outgoingnya teman-teman ya. Jadi untuk rating ampere tiap-tiap MCCB itu berbeda-beda teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Jadi di bagian atas ini yang satu blok ini untuk kapasitas ampere MCCB-nya itu sekitar 50 ampere teman-teman ya. Untuk dua buahnya bisa disetting ya untuk rating ampernya yaitu 35. Coba teman-teman lihat ya. Jadi untuk rating ampernya bisa disetting 35 sampai dengan 50 ampere ya yang dua buah ini. Terus yang dua buah di sebelahnya ini adalah MCCB untuk rating ampernya 50 ampere, tapi nggak bisa disetting teman-teman ya. Terus di bawahnya di sini ya ada dua buah MCCB dengan rating ampere 56 sampai dengan 80 ampere teman-teman ya. Jadi dua buah MCCB 80 ampere ini bisa disetting juga ya dengan ring ampernya 56 sampai dengan 80 ampere. Terus di sini ada satu buah MCCB dengan rating ampernya 44 sampai dengan 63 ampere. Jadi MCCB ini bisa disetting juga teman-teman ya. Terus di sebelahnya juga ada satu buah MCCB dengan rating ampere 35 sampai dengan 50 ampere. Jadi ini bisa disetting juga. Untuk kapasitas kabel yang saya pakai pada MCCB 50 ampere ya. Untuk MCCB 50 ampere itu yaitu kabel NIAF 25 mm teman-teman ya. Jadi untuk MCCB 80 ampere dan 63 ampere saya menggunakan kabel NIAF 35 mm teman-teman ya. Terus di bawahnya di sini teman-teman ya. Di sini rata-rata untuk MCCB outgoingnya menggunakan CU bus bar teman-teman ya. Jadi saya juga akan jelaskan kapasitas bus bar yang terpakai untuk masing-masing MCCB outgoing yang ada di bawahnya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari sini. Ini adalah MCCB outgoing dengan kapasitas ampernya. Ini dah, coba teman-teman perhatikan. Ini adalah 88 sampai dengan 125 ampere ya. Jadi untuk MCCB 125 ampere di sini ada 3 buah teman-teman ya. Ada 3 buah, 1 2 3. Jadi ketiga buah MCCB ini juga bisa disetting ya dengan rating ampere seperti saya katakan tadi 88 sampai dengan 125 ampere. Untuk CU bus bar yang masuk ke MCCB 125 ampere saya menggunakan bus bar dengan ketebalan 3 mm dan lebarnya itu sekitar 20 mm atau 2 cm teman-teman ya. Terus di bawahnya di sini ada satu buah MCCB dengan rating ampere 350 sampai dengan 500 ampere teman-teman ya. Ini dah, coba teman-teman perhatikan. Di sini ini adalah untuk rating ampernya. Di sini bisa kita setting ampernya ya. Di sini ada ring ampernya 350 sampai dengan 500 ampere untuk IR-nya. Dan di sebelahnya juga ada setelan IM teman-teman ya. Di sini untuk IM-nya itu 2500 ampere sampai dengan 5000 ampere. Jadi IM ini adalah sebagai settingan short circuitnya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua untuk MCCB dengan kapasitas 500 ampere ini saya menggunakan CU bus bar. Untuk ketebalannya itu sekitar 1 cm atau 10 mm untuk tebalnya teman-teman ya. Dan untuk lebar bus bar yang masuk ke MCCB 500 ampere itu lebarnya 3 cm atau 30 mm. Terus di sebelahnya ada 2 buah MCCB untuk rating ampere. Ini dah ya teman-teman ya. 112 sampai dengan 160 ampere teman-teman ya. Yaitu jumlahnya ada 2 buah. Untuk CU bus bar yang masuk ke MCCB 160 ampere saya juga menggunakan CU bus bar dengan ketebalan 3 mm dan lebarnya 20 mm atau 2 cm teman-teman ya. Nah teman-teman semua, beginilah kira-kira
penjelasan singkat ya, penjelasan singkat untuk outgoing satu buah panel induk ya, atau panel MDP teman-teman ya. Jadi apabila ada teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan teman-teman semua komen di kolom komentar ya. Baiklah teman-teman semua, jadi sekarang kita akan lihat penampakan busbar utamanya ya. Jadi kita akan lihat dari bagian samping dan kita lihat dari bagian belakang ya untuk busbar utamanya. Tapi sebelumnya saya juga akan nampakkan buat teman-teman semua ya di bagian incomingnya ya, untuk CU busbar incomingnya ini dah. Ini teman-teman ya, ini adalah untuk busbar incoming yang masuk ke ACB teman-teman ya, yang masuk ke ACB ini. Terus ini adalah busbar untuk netralnya teman-teman ya, ini dah. Oke, ini busbar untuk netral panel, dan di bawahnya ada busbar untuk groundnya ya, atau busbar PE ini dah. Jadi seperti biasa teman-teman ya, untuk terminal incoming yang masuk ke ACB, jadi pada tiap terminal R, S, dan T saya menggunakan 4 buah baut teman-teman ya, ini dah. Jadi tiap terminal incoming itu saya menggunakan 4 buah baut. Ini adalah baut 19 teman-teman ya. Terus untuk ukuran busbar incomingnya, jadi untuk ketebalannya itu saya gunakan busbar ukuran tebal 1 cm atau 10 mm, dan lebar busbar incoming ini yaitu 80 mm atau 8 cm teman-teman ya. Karena kapasitas incoming ACB ini sekitar 1250 ampere, jadi untuk busbar incomingnya itu saya gunakan 2 busbar teman-teman ya, atau busbarnya itu saya double ya. Mari kita lihat dari sampingnya. Oke teman-teman ya, jadi busbar ukuran 1 cm kali 8 cm saya double 2 ya pada tiap terminal incomingnya. Oke teman-teman ya, saya double 2 semua. Baiklah, langsung saja kita lihat bagian busbar utama yang ada di belakang panel ini teman-teman ya. Oke, simak terus videonya. Oke teman-teman ya, jadi yang pertama sekali kita akan lihat bagian samping dari sebelah incomingnya teman-teman ya, ini dah. Nah ini dah, ini adalah penampakan dari samping untuk bagian incomingnya teman-teman ya. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk busbar incoming dan busbar outgoingnya ya, yang keluar atau yang masuk dari ACB, jadi saya double busbarnya teman-teman ya. Ini dah, coba teman-teman perhatikan ya. Jadi untuk busbarnya itu saya double ya. Saya double untuk ukuran busbarnya seperti saya katakan tadi, yaitu untuk ketebalan busbarnya, satu busbar itu 1 cm dan lebarnya 8 cm. Oke ya. Terus untuk yang LAN utamanya teman-teman ya, ini dah ya. Untuk busbar utamanya, untuk RST nya saya menggunakan 1 busbar tapi dengan ukuran yang beda teman-teman ya, ukurannya beda. Jadi untuk busbar yang tengah ini, yang R, S, dan T ini saya menggunakan busbar dengan ketebalan 1 cm dan lebar busbarnya itu sekitar 12 cm atau 120 cm teman-teman ya. Oke, terus selanjutnya kita akan lihat bagian dari belakang sebelah incomingnya. Nah ini dah teman-teman ya. Nah ini dia, ini adalah bagian belakangnya untuk incomingnya teman-teman ya. Ini dah. Oke ya, ini adalah busbar untuk bagian incomingnya, ini busbar untuk outgoingnya, dan ini busbar outgoing juga ya, tapi ini adalah untuk busbar utamanya. Nah busbar ini panjangnya sampai dengan ke bagian outgoingnya ya. Sampai dengan ke sebelah sana teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, saya kasih tahu juga buat teman-teman semua ya, untuk sambungan busbar outgoingnya seperti ini ya. Jadi untuk sambungannya saya menggunakan 6 buah baut teman-teman ya, dengan ukuran
baut 14 teman-teman ya. Oke ya, saya menggunakan 6 buah baut semua. Oke, pasa air juga menggunakan 6 buah baut. Terus ini adalah CT teman-teman ya. Ini adalah CT atau current transformer. Terus ini adalah bus bar netral ya, untuk netral panel. Baiklah, kita lihat di sebelahnya lagi. Ini adalah bagian belakang untuk bagian outgoingnya teman-teman ya. Ini dah. Ini adalah bagian di sebelahnya, yaitu bagian outgoingnya. Oke ya. Jadi yang untuk bagian atas, karena kapasitas outgoingnya kecil, saya menggunakan kabel NIF. Untuk bagian bawahnya, karena kapasitas MCCB nya besar, saya menggunakan CU bus bar ya. Oke teman-teman ya. Dan yang di bawah ini adalah terminal netral ya, yang tersambung sampai ke sebelah incoming ya. Jadi untuk netralnya itu 1 bus bar ya, tapi dia ukurannya panjang teman-teman ya. Terus ini adalah penampakan bagian samping ya, bagian samping untuk bagian outgoingnya. Kira-kira begini penampakannya teman-teman ya. Ini adalah penampakan di bagian sampingnya. Oke teman-teman semua, begitulah kira-kira penjelasan singkat dari saya. Jadi apabila panel yang saya buat ini masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video tutorial lainnya yang telah saya sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini, klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Tinggalkan